Pernah nggak sih terbayangkan oleh teman-teman kalau di balik setiap kasus penghilangan ada kisah yang tidak tercatat di berkas polisi? Kisah yang hidup di antara rasa bersalah, mungkin mereka tanda kutip yang belum tenang, dan tempat yang menyimpan jejak mereka sampai hari ini. Dan dalam video kali ini, saya bakal bawain 2 kasus penghilangan yang meninggalkan jejak begitu kuat. Sampai tempat kejadian perkaranya berubah menjadi lokasi yang menyeramkan setelah peristiwa itu terjadi. Ini bukan cerita rakyat, bukan juga karangan netizen. Tapi kisah ini nyata dan tercatat, pernah terbit di beberapa berita online, dan sampai sekarang mungkin masih bikin bulu kuduk berdiri setiap kali namanya disebut. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi begini. Di kisah yang pertama, kita akan menuju sebuah desa yang bernama Desa Cerih yang berlokasi di Tegal, Jawa Tengah. Sedikit info, Desa Cerih terletak di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Letaknya agak ke selatan, daerahnya masih cukup pedesaan dan dikelilingi daerah perbukitan dan sawah yang indah. Warganya kebanyakan berprofesi sebagai petani, dengan lingkungan atau suasananya masih adem khas desa Jawa Tengah pada umumnya. Di tengah suasana desa yang tenang dan adem, desa ini menyimpan sebuah yang gak semua orang berani bicarakan. Saat siang suasana biasa aja, sawah luas, angin sejuk, suara jangkrik dari kebun bambu. Tapi ketika temaram itu mulai bergelayut, desa ini berubah. Ada jalan kecil di pinggir desa ini yang katanya kalau dilalui pas malam tiba, penduduk desa bakal ngerasa kayak diikuti dari belakang oleh sesuatu. Kadang cuma suara langkah pelan, kadang ada bisikan halus yang memanggil-manggil nama. Di dekat situ ada sebuah bangunan tua yang konon katanya tempat itu bekas bengkel las yang sudah lama kosong. Warga jarang berani lewat, apalagi sendirian, dan rumornya katanya dari dalam sering terdengar suara wanita menangis pelan dan mendayu-dayu. Kejadian ini terjadi di sekitar bulan Agustus 2019 yang lalu. Tentu teror horor ini membuat warga desa nggak leluasa melakukan segala aktivitasnya, khususnya di malam hari. Yang paling membuat situasi semakin mencekam adalah datang dari akuan seorang pemuda desa yang bernama Abdul Malik 20 tahun. Dia mengaku bahwa dirinya pernah beberapa kali disantroni oleh sosok yang ia akui mirip dengan Mbak Kunti dengan raut wajah sedih, rambut panjang dan berbaju putih. Bukan hanya Abdul Malik, anggota keluarganya juga pernah mengaku bahwa sosok itu kerap kali muncul di malam-malam mereka di sekitar bulan Agustus 2019 yang lalu. Bahkan sosok itu juga muncul di 4 orang lainnya yang merupakan teman dari Abdul Malik sendiri. Warga desa Cerih sempat meyakini bahwa segala gangguan itu berasal dari sebuah bangunan yang tadi saya katakan, sebuah bengkel las tua. Sebab sebelumnya warga yakin kejadian penampakan, gangguan, dan suara-suara tangis kesedihan itu tidak pernah sekalipun terjadi di desa Cerih. 1 bulan lamanya warga desa merasa diganggu akan hal-hal yang dianggap menyeramkan itu. Hingga puncaknya di pertengahan bulan Agustus 2019, petugas dengan mengejutkan mendatangi rumah bekas bengkel las itu, dan dengan mengejutkan pula petugas berhasil menemukan sebuah karung yang berisi tubuh manusia yang tak utuh lagi. Ya, sontak warga desa Cerih di hari itu termangu akan sebuah fakta yang baru aja mereka lihat. Langsung saja mereka mengaitkan temuan itu dengan gangguan-gangguan mistis yang terjadi di desa Cerih 1 bulan terakhir ini. Sosok yang ditemukan tak utuh lagi itu adalah gadis 16 tahun yang bernama Nur Hikmah. Dikatakan dari informasi yang berhasil saya gali, ia menghilang 4 bulan lamanya tanpa kabar dan tanpa jejak. Bapaknya lah yang pertama kali melaporkan hilangnya Nur kepada pihak yang berwajib. Hingga setelah laporan dan investigasi yang dilakukan, petugas berhasil menemukan kelima orang ini. 3 pria bernama Abdul Malik yang tadi saya sebut, Muhammad Soproi, Saiful Anwar, dan 2 orang wanita, NL dan AF. Mirisnya 2 wanita yang menjadi pelaku masih bersaudara dekat dengan korban. Motifnya adalah cuma dikarenakan pelaku utama Abdul Malik tersinggung dengan ucapan korban. Dengan disaksikan dan dibantu oleh keempat lainnya, Abdul Malik kemudian mencekat jalur nafas Nur hingga ia tak sadarkan diri. Setelah tak bernyawa, tubuhnya kemudian dibungkus plastik dan karung pupuk, dan mereka tumpuk bungkusan itu di antara barang-barang yang ada di lokasi. Hingga 4 bulan berlalu dan warga mengaitkan hal mistis itu dengan dipanggilnya Nur.
Kasat Reskrim Polres Tegal AKP Bambang Purnomo dalam keterangan yang saya kutip dari tribunnews.com mengatakan bahwa bukan saja Abdul Malik yang katanya disantroni oleh sosok mbak-mbak rambut panjang yang wajahnya mirip dengan Nur saja. Bahkan kelima pelaku dan semua anggota keluarganya pernah diganggu. Dan anehnya setelah temuan itu ditemukan dan dimakamkan dengan layak, gangguan-gangguan itu lama-lama hilang. Dan kini desa Cerih kembali sumringah sesuai dengan namanya, Cerih atau Ceria. Dan kisah lengkapnya ada di sini. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada kaitan antara sosok itu dengan temuan yang ditemukan polisi di bengkel las itu? Silakan komen. Ini kisah yang kedua. Seorang pengemudi ojek online di malam itu terlihat memasuki sebuah komplek perumahan yang ada di Pulau Mas, Jakarta Timur. Si abang terlihat membawa beberapa bungkus makanan yang kayaknya ia bawa untuk diantarkan ke pemesan yang ada di dalam perumahan itu. Sebuah kegiatan yang lazim dilakukan oleh pengemudi ojek yang biasa mengantarkan makanan kemanapun itu, selama aplikasinya bisa mendukung. Tentu hal itu merupakan hal yang menjadi berkah tersendiri bagi si abang ojol. Namun selepas si abang sampai di alamat yang ia tuju, betapa kaget dirinya ketika ia mendapati rumah itu dalam keadaan kosong tak berpenghuni. Serta si abang melihat pula sebuah banner besar yang menunjukkan bahwa rumah itu mau dijual. Aneh. Entah apakah pada saat itu ia sedang dikerjai oleh seseorang atau tidak dengan membuat orderan fiktif kepadanya. Namun di tengah dongkolnya si abang, kala itu ia segera menghampiri pos satpam yang ada di depan pintu gerbang perumahan. Ia tanya terkait rumah yang baru aja ia sambangi. Dan betapa kaget si abang ojol ketika Pak Satpam menjelaskan bahwa rumah itu merupakan rumah yang pernah menjadi TKP kasus penghilangan yang dilakukan oleh kawanan rampok kepada 11 penghuninya. Sialnya dari 11 orang itu, 5 diantaranya dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Teman-teman pasti sudah ngeh bahwa kejadian itu adalah sebuah tragedi yang pernah terjadi di tahun 2016 yang lalu. Pak Dodi Triyono dan kedua putrinya adalah salah 3 yang menjadi korban dalam peristiwa ini. 3 korban lainnya merupakan teman dari putri Pak Dodi dan bekerja di rumah megah itu. Mereka dihilangkan oleh mereka ini. Sebetulnya ada 4. 1 dipanggil Tuhan sebab melawan ketika ingin diringkus. Mereka adalah Ridwan Sitorus, Erwin Situmorang, dan Alvin Bernius Sinaga, serta yang telah pergi atau si otak kejahatan bernama Ramlan Butar-Butar. Di dalam persidangan yang kala itu yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, majelis hakim mengganjar Ridwan Sitorus, Erwin Situmorang dengan hukuman mati, sedangkan Alvin Bernius Sinaga diganjar dengan hukuman seumur hidup. Jelaslah Pak Hakim menjatuhi para pelaku dengan hukuman yang maksimal sebab di hari naas itu atau yang bertepatan pada hari Senin 26 Desember 2016, komplotan yang diotaki oleh Ramlan datang di jam 3 sore. Mereka singkatnya berhasil masuk ke dalam rumah Pak Dodi dan kemudian melakukan penyekapan kepada ke-11 orang yang ada dalam rumah itu. Ke-11 orang itu dimasukkan ke dalam kamar mandi yang berukuran 1,5 dan 1,5 meter. Dan untuk memastikan bahwa korban tak bisa melarikan diri, kawanan garong ini merusak gagang pintu kamar mandi agar semakin mudahlah mereka menggasak segala yang ada dalam rumah Pak Dodi Triyono yang merupakan arsitek sekaligus pengusaha properti ini. Di dalam kamar mandi inilah 6 orang kehilangan nyawanya selepas kurang lebih 1 malam mereka dipaksa berdesak-desakan dalam kamar sempit itu. Nah, rumornya pasca kejadian itu muncul deh tuh kabar-kabar yang bilang bahwa TKP jadi angker. Dalam keterangan yang pernah disampaikan oleh Mutasir, tukang kebun di rumah itu, seperti yang saya kutip dari pemberitaan tribunnews.com, ia mengatakan bahwa ia pernah diberitahu oleh ART yang kerja di rumah itu. Ia bilang tiap tengah malam selalu mendengar suara jeritan dan tangisan, dan itu sering katanya. Ia melanjutkan selepas beberapa tahun setelah kejadian, intensitas suara-suara yang dianggap mistis itu jarang mulai dirasakan oleh para ART-nya. Nah, dari santernya kabar yang bergulir pada saat itu yang dibumbui dengan kisah-kisah horor di dalamnya. Bahkan ada loh sebuah program TV swasta nasional yang sampai-sampai mengadakan acara uji nyali yang uniknya diadakan di depan rumah almarhum Pak Dodi Triyono. Acara yang sempat tayang itu tentu mengundang banyak sekali reaksi dari warganet yang kebanyakan kontra akan acara itu. Sebab kesedihan pihak keluarga belum juga hilang pasca tragedi yang mengiris hati itu. Salah duanya yang tidak setuju akan acara itu datang dari mantan istri Pak Dodi dan putri Pak Dodi yang berhasil selamat dari kejadian itu.
Mereka tentu menyayangkan kenapa bisa-bisanya tanpa izin dari keluarga, pihak TV datang sekonyong-konyong dan melakukan acara uji nyali. Di dalam keterangannya yang putri almarhum Pak Dodi tulis di akun Instagram pribadinya, ia sampaikan yang intinya rumah itu adalah rumah yang menjadi sumber kebahagiaan dirinya. Dan ia yakin bahwa para korban tak ingin dikenang sebagai sesuatu yang menakutkan. Serta ia yakin bahwa semua korban telah berpulang dengan tenang dan damai di pangkuan Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang rumah megah itu milik almarhum Pak Dodi Triyono telah laku terjual. Namun butuh sedikit effort bagi agen penjualannya hingga rumah itu bisa laku. Sebab santernya isu yang mengatakan bahwa rumah itu angker menjadi salah satu penyebab banyaknya calon konsumen yang sekedar tanya-tanya saja. Bahkan dalam keterangan Pak Aldri di kanal YouTube Century 21 Jakarta, ia sampaikan bahwa pernah ada yang menawar rumah itu dengan harga 500 juta rupiah, sebuah harga yang kurang cocok untuk rumah semegah itu. Dan singkatnya, selepas berkutat lama dengan banyaknya calon konsumen yang datang dan pergi, terjuallah rumah itu. Si pembeli cocok dengan harga, kondisi rumah, dan sejarah di baliknya. Ia menyerahkan semuanya kepada Sang Pencipta tentang apa yang akan terjadi kelak. Nah, itulah dua kisah misteri yang telah saya sampaikan. Dan semoga dari kisah yang tersampaikan ini, kita bisa ambil sisi positifnya. Dan kisah ini pun berakhir.